Halo semua, kembali lagi bersama gue Frantino Matthew Tagaol. Di video kali ini gue cuma pengen ngobrol-ngobrol santai, cerita dikit. Kayak apa sih yang memotivasi gue untuk biar gue bisa kurus, yang tadinya gue 112 sekarang jadi sekitaran 63-65 kilo. Ya stay di situ lah, naik turunnya. Sebetulnya motivasi awal gue itu karena ya gue pengen sehat aja. Gue pengen sehat, gue pengen terlihat keren dan biar lebih pede juga. Dan nyaman juga gitu untuk gue, benefitnya banyak. Gue jadi nggak gampang sakit, gue jadi lebih kuat secara fisik gitu ya, dan lebih percaya diri. Jadi mental gue juga sehat juga gitu loh. Dan belakangan ini banyak banget orang-orang yang menghubungi gue, entah itu dari DM, komen, atau bahkan WA, yang gue nggak tahu dia dapat nomor WA gue dari mana, yang ya itu sebetulnya agak serem juga. Kayak nanya-nanya ke gue, minta ke gue motivasi, bang kasih gue motivasi dong, kasih gue semangat biar gue bisa nurunin berat badan gitu ya. Dan kadang-kadang sih kebanyakan tuh gue diemin, gak gue respon, karena apa, menurut gue motivasi itu gak bisa lu dapetin dari orang. Motivasi itu harus muncul dari diri lu sendiri, karena motivasi itu kan artinya kayak sebuah dorongan atau hasrat yang lu sadari juga untuk melakukan sesuatu biar lu bisa mencapai sebuah target atau ya tujuan lo atau apapun itulah. Jadi gue bisa dibilang motivasi itu muncul dari diri lu sendiri. Mau lu dimotivasi sama 100 orang pun, sama 1000 orang, sama satu dunia ini lu dimotivasi, tapi lu gak ada niat dari diri lu sendiri, gak ada kesadaran, lu gak akan bisa. Dan gue juga banyak banget dengar keluhan-keluhan orang yang dia tuh sebetulnya pengen mulai diet, pengen mulai olahraga, tapi gak ada dukungan, entah dari keluarganya, entah dari temennya gitu ya. Sekarang gini, gue kasih lu sebuah pencerahan biar kebuka nih pikiran lu nih, bagi kalian-kalian yang pengen mulai diet atau olahraga tapi nggak dapet dukungan dari mana-mana gitu. Lu mulai hidup sehat, lu mulai diet, yang sehat itu lu, badan lu, yang mendapatkan benefitnya dan manfaatnya itu nanti lu, bukan mereka, bukan keluarga lu, bukan orang tua lu, bukan adik lu, bukan temen lu. Jadi menurut gua ini badan lu yang memutuskan. Kalau lu mau memulai, ya lu mulai sekarang gitu loh. Percuma lu dapat dukungan tapi lu nggak ada niat gitu dari kesadaran diri lu sendiri. Lu mau sama orang tua lu di provide personal trainer paling mahal di dunia, lu didaftarin ke tempat gym paling elit di Indonesia ini atau di seluruh dunia ini, tapi lu nggak ada niat, lu nggak akan ada perubahan, lu nggak akan bisa kurus, lu nggak akan bisa ngebentuk badan gitu. Semua muncul dari diri lu sendiri, dari tekad lu. Gue sendiri saat gue memulai diet, orang tua gue bahkan nggak tahu kalau gue pengen ngurusin berat badan, gue pengen nurunin berat badan tuh orang tua gue nggak tahu. Orang tua gue nggak ada tuh bayarin personal trainer, bayarin gue gym, ngasih gue suplemen, nggak ada. Bener-bener gue mulai sendiri. Gue cari semua informasi tentang diet dan olahraga tuh dari internet, dari YouTube. Sebetulnya kalian tuh beruntung banget ada di era-era sekarang ini dimana semua informasi itu bisa kalian cari di internet. Tapi kalian juga harus hati-hati cari sumbernya yang terpercaya atau jelas gitu ya. Jadi ya semua kembali lagi ke diri lu gitu. Lu pengen dapet dukungan, lu pengen dapet motivasi dari orang, tapi lu emang gak ada niat, gak ada tekad dari diri lu sendiri, lu gak akan bisa maju men. Apalagi sekarang kan lagi ngetren banget tuh, entah di TikTok, Instagram, atau di platform sosial media lainnya lah, kayak glow up before after. Dulu gue begini, sekarang gue gini, maafkan aku yang dulu. Kayak ya paham lah, termasuk gue juga bikin gitu. Tapi kebanyakan orang itu mispersepsi tentang hal itu ya. Banyak orang yang pengen kurus, gue tanya, tujuan lo apa, lo pengen ngurusin badan? Iya bang, gue pengen bikin mantan gue nyesel. Ya lah, terus mantan lo kalau udah nyesel, lo balik lagi ke kebiasaan yang dulu, lo pengen gemuk lagi? Enggak kan? Hidup sehat, diet, pola makan, istirahat, dan olahraga itu tuh seharusnya tuh lo jadikan sebuah gaya hidup, bukan lo jadikan sebuah kayak, oh gue pengen mencapai ini nih, pas udah tercapai udah semuanya lewat lagi, balik lagi ke kehidupan lu yang lama gitu kan. Percuma, lu buang-buang tenaga doang, buang-buang waktu juga gitu. Jadi menurut gue ya harus ada niat dari diri lu sendiri. Dan gue juga lagi belakangan ini banyak banget orang komen ngeluh-ngeluh kayak, lu mah enak bang, orang kaya, banyak duit, bisa beli ini, bisa beli itu. Sekarang gini, gue juga gak tiba-tiba beli semua peralatan olahraga gue gitu. Gue beli satu-satu, dan gue beli juga menabung dengan duit gue sendiri, penghasilan entah dari YouTube, dari endorse, atau apapun itu gitu ya. Lu kalau mau memulai olahraga, mulai aja yang paling simple dulu deh. Lu mulai push up dulu aja deh, di kamar lu, yang bisa lu lakuin di kamar lu, di teras, atau bahkan di pinggir jalan pun bisa gitu ya. Orang tuh kebanyakan muluk-muluk, pengen beli ini, pengen beli itu, pengen punya alat ini, pengen punya alat itu, udah kebeli semuanya, cara makainya aja nggak tahu. Sayang banget kan, buang-buang duit doang. Kecuali duit lu emang kelebihan mungkin ya nggak masalah, terserah lu, hak-hak lu gitu. Kalau ngomongin soal glow up, mungkin lu boleh punya badan bagus, lu boleh punya badan yang atletis atau langsing,
good looking lah gitu. Tapi jangan cuma badan doang, muka juga harus glowing. Dan kalian lihat nih muka gue juga bersihan banget sekarang. Karena apa? Karena gue menggunakan produk dari Scarlett, yaitu serum wajah dari Scarlett ini. Gue dikirimin ada 2 produk. Yang pertama tuh yang warna ungu, ini buat acne serum atau lebih difokuskan buat jerawat. Jadi kalau misalnya kalian ada masalah dengan jerawat, ini mungkin direkomendasikan buat kalian. Dan yang satu lagi yang warna pink ini Brightly Ever After. Ini lebih ke untuk mencerahkan kulit wajah lu atau bikin kulit wajah lu jadi lebih sehat aja gitu, karena kulit juga butuh yang namanya nutrisi. Mungkin kalau kalian nonton video gue sebelumnya, gue udah pernah nge-review produk body care dari Scarlett, dan ternyata Scarlett juga mengeluarkan face care. Salah satunya ya 2 serum ini. Nah, gue pengen jelasin yang ungu dulu ya, yang acne serum atau yang buat jerawat ini. Kurang lebih botolnya kayak gini. Nah, ini bentuk botolnya. Dia tuh kecil doang. Dan itu pakai modelan pipet kayak gini ya. Dan kalian nggak usah khawatir karena produk ini juga sudah terdaftar di BPOM. Dan saat kalian pakai ini juga nyaman banget di wajah kalian karena teksturnya walaupun dia kental banget, tapi begitu lu pakein ke muka lu, dia tuh langsung menyerap dengan cepat gitu. Jadi nggak lu tunggu lama-lama sampai lu nunggu dia kering gitu, nggak. Gue setelah pakai ini nggak ada 2 menit bahkan langsung ya udah kayak hilang, kayak nggak ada apa-apa lagi. Dan muka gue jadi merasa lebih fresh aja gitu, lebih glowing gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau glow up, ya gue saranin kalian pakai serum wajah dari si Scarlett ini. Dan produk serum dari Scarlett ini dua-duanya, yang acne serum ataupun yang Brightly Ever After ini, dia itu nggak pakai yang namanya fragrance atau pewangi. Jadi saat kalian pakai ke muka kalian itu nggak mengganggu gitu. Kan kadang ada yang pakai pewangi, wanginya nyengat banget atau ya bikin lu jadi mencium aroma si serumnya terus-terusan gitu. Jadi ini nggak ada fragrance atau pewangi tambahan, jadi dia wanginya alami. Dan gue juga nggak bisa jelasin sih, dia ada aromanya dikit tapi gue nggak bisa jelasin aroma apa gitu, tapi nggak mengganggu, yang jelas tuh nyaman di muka lo. Dan gue juga pakai serum wajah ini udah sekitar 2 mingguan, tapi tergantung juga dari kebutuhan wajah lo gitu ya. Kalau misalnya lo jerawatan ya lo pakai yang acne serum juga, tapi kalau misalnya lo nggak ada masalah jerawat ya lo pakai yang Brightly Ever After aja, karena ini sehat juga buat mencerahkan dan menyehatkan kulit wajah lo gitu ya. Dan cara makainya juga gampang banget. Tadi gue pikir kayak apa sih serum nih, cara makai gimana, karena sebelumnya juga gue nggak pernah pakai serum gini ya. Cara makainya gampang, tinggal lo tetesin doang ke muka lu atau lu ke tangan dulu, lu tetesin. Kalau gue sih lebih prefer ke muka karena biar langsung aja gitu. Dan katanya sih pipetnya jangan kena wajah biar si produknya nih, si cairan serumnya tetap steril. Lu tetesin langsung ke muka atau ke tangan, terus lu olesin ke muka lu secara merata. Udah tunggu sampai 2-3 menit, udah nyerep tuh si serumnya. Udah kayak nggak ada apa-apa di muka lu, nggak lengket, nggak, aromanya nggak mengganggu. Jadi ya nyaman banget lah. Dan yang lebih bikin gue kaget lagi adalah 2 produk ini harganya itu cuma 75.000 masing-masing. Jadi satu produk ini 75, harganya sama. Jadi kalau misalnya lu beli yang acne serum dan Brightly Ever After ini, ya total 150.000. Ya termasuk murah sih menurut gua. Kalau dari packaging sih kelihatannya nggak murahan. Jadi bisa dibilang ini murah tapi nggak murahan dan bermanfaat buat kalian. Yang acne serum ini atau yang buat jerawat ini, dia tuh mengandung tea tree water. Jadi dia tuh melawan bakteri-bakteri yang bisa memicu jerawat di muka lu. Jadi udah jelas kalau lu pakai ini, masalah jerawat lu bisa teratasi. Dan dia juga ada kandungan Jeju Centella asiatica, dimana itu juga menjaga kelembapan kulit wajah lu gitu. Jadi muka lu nggak kering. Apalagi kalau misalnya lu berkegiatan di kantor atau bahkan gua di kamar gini kena AC langsung gitu ya. Kadang muka suka kering. Terus dia ada vitamin C-nya juga ya, dan ada salicylic acid-nya juga, mengandung licorice extract yang bikin muka lu jadi nggak berminyak, terus bikin muka lu jadi warnanya tuh lebih rata gitu ya. Nggak hyperpigmentasi lah. Dan untuk yang Brightly Ever After, ini dia mengandung namanya lavender water. Ini juga sama, fungsinya mirip-mirip kayak acne serum. Dia tuh mencegah terjadinya munculnya jerawat juga di wajah kalian dan mengatasi iritasi-iritasi di muka lu gitu. Dan yang jelas ini menghaluskan kulit wajah lu juga. Dan setelah gue pakai, emang kulit wajah gue jadi halus parah. Dia juga mengandung namanya phyto whitening. Walaupun namanya whitening, tapi dia bukannya memutihkan ya, tapi lebih ke mencerahkan. Karena cerah sama putih itu beda. Kalau putih itu ya putih gitu. Tapi kalau cerah ya cerah. Dan dia juga aman buat kulit, jadi nggak menyebabkan iritasi ya di muka kalian. Dan dia juga mengandung yang namanya niacinamide yang melembabkan kulit juga. Jadi sebetulnya fungsinya ya beda-beda tipis. Cuman yang acne serum yang ungu tadi itu fokus ke jerawat. Dan dia juga mengandung glutathione juga yang bisa melembabkan kulit wajah kalian juga, membuat kulit wajah kalian tuh lebih sehat dan lebih glowing. Dia juga mengandung namanya vitamin C yang menghilangkan flek atau bekas jerawat di wajah kalian gitu ya. Apalagi kalau misalnya kalian banyak jerawat, bekas-bekasnya tuh kayak hitam-hitam, dengan menggunakan ini
bisa menghilangkan bekas-bekas jerawat itu atau flek di wajah kalian. Jadi basically gue tuh nggak pernah yang namanya skincarean ya. Gue tuh skincarean tapi kalau misalnya ada barangnya gue pakai, tapi kalau nggak ada ya udah gitu, gue nggak bakal skincarean. Dan kebetulan ini gue dikirimin sama Scarlett ini, dan setelah gue pakai pun glowing gitu. Gue bahkan sampai ketemu nyokap gue lagi di ruang tamu atau lagi di ruang makan gitu ya. Pas gue ketemu orang tua gue tuh kayak, apalagi nyokap gue gitu ya, gila lu sekarang lebih glowing dari mama. Gue malah digituin gitu karena ini. Memang kalau cowok skincarean tuh bisa dibilang kayak agak kurang cocok, tapi kalau misalnya lu gengsi skincarean ya udah lu skincarean saat lu sendiri aja, nggak usah lu tunjukin lu kalau skincarean kan. Karena seperti yang kalian tahu gue olahraga tuh agak barbar gitu ya, nggak pakai baju, kena matahari langsung, nggak pakai matras, jadi dimana kadang muka gue tuh kena debu, kena asap, ya bisa dibilang muka gue tuh habis olahraga tuh kotor banget lah. Nah dengan menggunakan serum dari Scarlett ini, jadi ya membantu gue untuk lebih menyehatkan kulit muka gue aja. Gue makainya sih setelah gue cuci muka pakai sabun cuci muka biasa, terus nanti setelahnya baru gue pakai serum dari Scarlett ini. Ya kalian yang cowok-cowok kalau mau skincarean gengsi ya seperti gue bilang tadi, kalian ngumpet-ngumpet aja, nggak usah tunjukin gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian pengen glowing, pengen kayak tiktoker yang before after gitu, termasuk gue juga, ya pakai ini aja, serum wajah dari Scarlett. Bisa kalian langsung cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Ada langsung di websitenya, atau kalian bisa beli di Shopee juga. Cowok juga butuh skincarean bro. Oke, kita kembali ke topik soal motivasi buat ngurusin badan gitu. Jadi kembali lagi gue bilang, motivasi itu muncul dari diri lu sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari gua, bukan dari siapapun, bukan dari pacar lu. Kalau lu diremehkan ya udah biarin aja. Kalau lu diejek biarin aja. Anggap itu sebuah semangat, anggap itu sebuah pujian gitu. Atau nggak usah lu anggap, nggak usah lu dengerin, tutup kuping lu gitu. Dan gue juga mendengar beberapa keluhan, beberapa curhatan dari orang-orang yang dia tuh pengen berolahraga, dia udah memulai, terus misalnya dia olahraga ke lapangan, pas di olahraga itu diliatin sama orang-orang, terus kayak diejekin dari jauh. Ya mungkin sebetulnya nggak ngejek, cuman karena dia minder, karena dia insecure, jadi dia merasa diejek gitu ya. Sekarang gini, gue kasih kalian pandangannya. Kalau orang badannya bagus, ke tempat gym atau ke tempat olahraga itu udah biasa banget. Tapi kalau orang yang gemuk, dia mencoba untuk berolahraga, entah itu ke lapangan, ke tempat gym atau ke tempat fitness atau kemanapun itu yang seharusnya luar biasa. Itu yang seharusnya diapresiasi. Karena apa? Dia udah mencoba, dia udah berusaha, dan dia punya tekad dan niat gitu loh. Lebih malu lagi kalau lu udah nggak sehat, lu udah gemuk atau lu terlalu kurus, lu malah nggak nyoba gitu, lu malah males-malesan, lu malah ngeluh, lu malah body positivity atau apapun itu menurut gue jadi ya malah jelek buat lu nya juga gitu. Dan kalian tuh jangan pernah bersembunyi di balik kata-kata body positivity atau self love atau body shaming ya. Sekarang gini, menurut gue body positivity atau body shaming itu nggak untuk orang-orang yang memang mempunyai kondisi badan yang nggak bisa diubah. Maaf, contohnya kayak lu cacat secara fisik, entah lu maaf lagi nih, misalnya entah lu nggak punya tangan atau lu nggak punya kaki, dimana itu kan udah sebuah takdir yang emang nggak bisa diapa-apain gitu loh. Ya udah nggak bisa disambung ya, menurut ya kalau ada teknologinya ntar gue nggak tahu ya. Tapi menurut gue body positivity itu untuk orang-orang yang punya badan yang memang gak bisa diubah, kayak warna kulit, mungkin ada bercak-bercak atau bekas luka, itu yang harus dikenakan namanya body positivity. Dan kalau misalnya diejek itu salah. Tapi kalau misalnya badan kalian tuh gemuk, overweight karena kebiasaan kalian, karena pola hidup kalian, terus kalian bersembunyi di kata-kata body positivity, menurut gue itu salah. Karena kalau misalnya lu bilang itu body positivity, berarti lu baru saja membilang bahwa nggak masalah selama lu mencintai diri lu sendiri, selama lu percaya diri, nggak masalah. Menurut gue itu statement yang salah, menurut gue ya. Kalau misalnya lu badan lu gemuk atau terlalu kurus, lu kena ejek, lu kena body shaming, menurut gue itu sebuah namanya konsekuensi. Karena apa? Itu sebuah pilihan yang lu ambil. Sebetulnya lu bisa memilih, lu bisa punya badan yang ideal atau lu punya badan yang terlalu gemuk atau terlalu kurus. Lu memilih yang terlalu gemuk atau terlalu kurus. Jadi lu banyak ketemu bulian, banyak ketemu body shaming. Gua yang badannya bagus aja kadang masih kena body shaming juga gitu. Kadang masih diejek-ejek juga. Gue diejek gay lah, gue diejek homo lah, gue diejek ya macem-macem lah. Jadi menurut gue setiap jalan itu ada konsekuensinya, setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Jadi kembali lagi, lu nggak usah cari motivasi sana sini, lu nggak perlu cari dukungan sana sini, lu nggak usah muluk-muluk untuk olahraga punya alat ini punya alat itu. Mulai yang dari paling simpel dulu, lu lari, lu punya sepatu,
Kalau di depan rumah lu ada jalan, lu bisa lari di pinggir jalan gitu ya. Kalau misalnya lu takut asap, lu bisa pakai masker. Dan di mana-mana sekarang juga udah harus pakai masker kan karena pandemi ini. Jadi stop nyalahin faktor-faktor luar. Jangan terlalu bergantung sama orang lain. Lu harus bisa memulai dari diri lu sendiri. Biar saat lu mencapai pun lebih puas aja gitu. Jadi intinya, lu mau dapat motivasi, lu mau dapat dukungan sekuat apapun dari luar sana. Kalau lu belum ada niat dari diri lu sendiri, percaya sama gua nggak akan bisa. Dan kembali lagi ke tujuan lu pengen ngurusin badan, lu pengen ngebentuk badan tuh untuk apa? Kalau cuman sekedar keren-kerenan, pembuktian, ngapain cuy? Kalau gue jadi lu mah mending gue tidur, makan, santai-santai, males-malesan gitu kan, sampai kapan badan gue kuatnya aja gitu. Oke, jadi mungkin sekian ya pembahasannya. Kalau misalnya kalian nikmatin konten-konten gue, kalian bisa like, share, dan subscribe channel YouTube gue. Dan kalian juga boleh komen di bawah kira-kira video apa yang mau kalian request, biar gue juga ada referensi dan gue bisa lebih cepat juga untuk nyari bahan-bahan materinya yang akan gue sampein. Lu nggak perlu yang namanya dukungan, semua tuh mulai dari diri lu sendiri. Mungkin sekian dari gue, Frantino Matthew Tagaol. Terima kasih.